Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sigit Prasetyo, usia 49 tahun. Izinkan kami pada kesempatan ini menyampaikan sebuah gagasan, sebuah inovasi yang terkait dengan tema aksi nyata pengentasan kemiskinan ekstrim, validasi data, sinkronisasi program, dan evaluasi. Latar belakang, sesuai dengan arahan Bapak Presiden Joko Widodo bahwa penurunan kemiskinan ekstrim menjadi 0% pada tahun 2024 dari target tahun 2030 sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan Sustainable Development Goal SDGs. Kemiskinan ekstrim didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan primer manusia termasuk makan, air bersih, fasilitas sanitasi, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan informasi. Indikator kemiskinan ekstrim adalah penduduk yang berpendapatan di bawah 1,9 US dollar purchasing power parity per kapita per hari atau setara dengan 9.089 rupiah per hari. Salah satu bentuk komitmen besar dalam menghapuskan kemiskinan ekstrim di Indonesia adalah dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Semangat dari instruksi presiden ini adalah menghapuskan kemiskinan ekstrim melalui keterpaduan program dan sinergi dan kolaborasi antar lembaga dan seluruh komponen warga bangsa. Menindaklanjuti impres tersebut, maka pemerintah Kabupaten Trenggalek harus bekerja cepat untuk bagaimana mengentaskan kemiskinan ekstrim yang ada di Kabupaten Trenggalek. Gagasan yang saya tawarkan, saya menawarkan sebuah inovasi bagaimana mempercepat menghapuskan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Trenggalek yang saya beri nama Satgas Pemburu Kemiskinan Ekstrim, di mana dalam Satgas tersebut bergabung berbagai unsur yang merupakan kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, BUMN, BUMD, dan unsur-unsur lainnya. Unsur pemerintah daerah terdiri dari berbagai OPD terkait. Tugas dari Satgas Pemburu Kemiskinan Ekstrim ada 3 kegiatan kunci. Kegiatan pertama adalah melakukan pemetaan warga miskin ekstrim dengan pendataan, validasi data, dan pemutahiran data yang berbasis pada data mikro yang bersumber dari RT, RW, desa, camat, dan OPD terkait. Sehingga data yang dihasilkan benar-benar data yang valid by name, by address. Kegiatan kedua adalah melalui program pengurangan beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan bagi keluarga tidak mampu yang meliputi program bantuan sosial tunai dan bantuan pangan non-tunai yang bersumber dari dana pemerintah daerah, dana desa, dan bantuan CSR dari swasta. Juga program pemberdayaan masyarakat miskin ekstrim berupa pelatihan, keterampilan di luar sektor pertanian seperti perbengkelan, otomotif, elektronik, petukangan, kuliner, perdagangan, ekonomi kreatif, dan sebagainya. Kegiatan ketiga adalah program layak huni, program jambanisasi air bersih bagi keluarga miskin ekstrim, pemberian bantuan berdasarkan pada identifikasi kebutuhan infrastruktur paling dasar dalam rangka pemberian bantuan tepat sasaran dan tepat orang. Kegiatan keempat adalah pembangunan infrastruktur pelayanan dasar dalam rangka penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. Karena kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks yang tidak hanya disebabkan oleh kurangnya pendapatan dan kurangnya modal, juga kurangnya akses terhadap infrastruktur ekonomi maupun sosial. Infrastruktur ekonomi berupa akses perhubungan, irigasi, air bersih, dan sanitasi. Sedangkan infrastruktur sosial adalah perumahan, kesehatan, dan pendidikan. Infrastruktur yang bagus merupakan mesin yang utama yang menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi, memperlancar aktivitas perdagangan dan investasi, dan pada akhirnya dapat mengatasi kesenjangan. Langkah nyata yang dapat dilakukan, membentuk peraturan bupati tentang pengentasan kemiskinan ekstrim dan membentuk peraturan bupati tentang Satgas Pemburu Kemiskinan Ekstrim. Tolak ukur keberhasilan. Tolak ukur dari keberhasilan inovasi ini adalah menurunnya tingkat kemiskinan ekstrim yang ada di Kabupaten Trenggalek. Yang kedua adalah meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Demikian inovasi yang kami dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.